Shalom, Callers dimanapun Anda berada. Saya percaya kita saat ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini saya akan berbicara tentang suatu kehidupan di mana Tuhan sesudah memulai sesuatu yang baru, yaitu new normal dan back to nature. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan memasuki tatanan hidup yang baru di dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setiap orang, saudara dalam Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memasuki satu tatanan hidup yang baru. Yang dimana saat ini kita mengenal adalah new normal. Kehidupan yang baru. Sama juga di dalam kehidupan kita. Tatanan hidup baru seperti apa? Yaitu meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau engkau benar-benar dikatakan new normal, engkau pasti akan meninggalkan gaya hidupmu yang lama. Seperti bangsa Israel. Saat bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Musa dengan keras dan dengan tegas berkata, engkau harus mengikuti peraturan-peraturan yang baru yang ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupanmu. Yaitu apa? Engkau harus mengikuti perintah Tuhan. Engkau harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupanmu. Yaitu melakukan 10 perintah Tuhan. Saudaraku Islam Tuhan, kalau bangsa Israel tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk mengikuti perintah 10 perintah Tuhan, maka bangsa Israel akan mengalami malapetaka, kesengsaraan, penderitaan. Itulah yang akan dialami oleh bangsa Israel. Dan pernyataan ini disampaikan oleh Musa saat bangsa Israel mau menyeberang ke sungai Yordan, mau memasuki tanah Kanaan. Saudara Kristus Tuhan, peraturan-peraturan itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia akan mengalami tatanan hidup yang normal. Peraturan apa saja? Salah satunya adalah janganlah engkau menyembah kepada Allah yang lain. Itulah yang diwanti-wantikan sekali oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Sebab kalau engkau sudah menduakan Tuhan, kalau saat engkau sudah mengadakan perselingkuhan dengan Allah yang lain, maka Tuhan akan marah. Nah, saudaraku Islam Tuhan, bangsa Israel memasuki tatanan hidup yang baru, yang harus juga bersikap baru atau hidup sebagai new normal. Apa artinya new normal bagi orang percaya? Yang pertama, saudaraku yang Islam Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Orang yang hidup di dalam new normal, saya percaya hidupnya itu akan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Artinya saudaraku yang sayang Tuhan, kita tidak perlu ragu. Saudara dan saya tidak perlu ragu bahwa Tuhan adalah Yehova Jireh. Tuhan adalah Yehova Rafa. Dialah Allah yang menyediakan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah Allah juga yang menyembuhkan daripada segala sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saat engkau dan saya menaruh hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami kebahagiaan. Maka engkau akan mengalami kesuksesan. Walaupun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tolak ukur bahagia dengan orang dunia sangat berbeda. Orang dunia berkata kalau engkau pengen bahagia, maka engkau harus mempunyai uang. Semakin engkau punya banyak uang, maka engkau akan bahagia. Ternyata tidak demikian, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ternyata kebahagiaan itu kalau kita berada di dalam Tuhan. Saat engkau dan saya mempercayakan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara Kristus Tuhan, seperti yang pemazmur berkata
Dari muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat orang benar itu minta-minta. Artinya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya pasti akan bahagia. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Saya teringat dengan para pendiri bangsa Amerika. Bangsa Amerika saat membangun Amerika, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sampai di dolar, uang mata uang Amerika itu dolar, ada kata-kata in God we trust. Pada Tuhan aku percaya. Jadi saudaraku yang dalam Tuhan, saya percaya. Saat engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan menjalani new normal di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan mengalami kebahagiaan. Saya percaya tidak ada yang terlalu mustahil di dalam kehidupan kita. Asalkan engkau dan saya sungguh-sungguh mempercayai hidupmu kepada Tuhan. Percaya artinya apa, saudaraku yang dalam Tuhan? Percaya artinya kita tahu Tuhan adalah penolong hidup kita. Percaya artinya apa? Menaruh sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Ingatkah saudara tentang wanita janda di Sarfat? Dia percaya saat seorang nabi berkata, berikanlah makananmu itu kepadaku. Wanita berkata, Tuanku, makanan ini adalah makanan yang terakhir. Tetapi sang nabi berkata, berikanlah dahulu kepadaku, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itulah yang namanya percaya, sudah kesam Tuhan. Percaya menaruh hidup kita kepada Tuhan. Ataupun juga seperti Thomas di dalam Alkitab, sudah kesam Tuhan. Thomas dia belum melihat Yesus bangkit. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, saat ini mungkin saudara sedang mengalami kesulitan. Mungkin kau sedang mengalami kesulitan finansial. Mungkin saat ini kau sedang mengalami kesulitan sakit penyakit. Mungkin masalahmu sudah begitu menyita banyak waktu. Sudah begitu menyita banyak uang. Uang yang engkau berikan itu sudah begitu habis banyak. Tetapi percayalah, sungguh-sungguh pasti Tuhan akan menolong. Saya juga teringat dengan perempuan yang mengalami penderitaan pendarahan 12 tahun, saudara kesam Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dia sudah pergi kemana-mana. Dia sudah pergi kemana-mana dan bahkan Alkitab juga memberitahu kepada kita uangnya telah habis. Tetapi saat dia mendengar dan melihat Yesus lewat, saudaraku yang dalam Tuhan, dia memegang jubahnya Yesus, memegang jubah daripada Tuhan Yesus dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, itulah model percaya demikian, saudaraku yang dalam Tuhan. Kenapa wanita ini juga memegang jubah daripada Tuhan Yesus, jumbai daripada Tuhan Yesus? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pakaian bagi bangsa Israel, jumbainya itu terdapat 10 perintah Tuhan. Artinya wanita itu dia memegang 10 perintah Tuhan. Dia berkata, aku percaya. Maka saat aku percaya, disitulah terjadi mujizat. Dan Alkitab juga memberitahu kepada kita saat Tuhan Yesus dipegang jubahnya. Dia berkata ada kuasa yang keluar dari diriku. Ada dunamos, ada ledakan, ada dinamit yang keluar di dalam diriku. Nah saudaraku yang dalam Tuhan, mari kita mau belajar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Memang secara mata kita melihat saat ini ekonomi begitu susah. Memang mata melihat saat ini kehidupan begitu rumit. Mari kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Asalkan saudara percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan saat ini, maka engkau akan menghadapi hidup new normal. Tatanan hidup yang normal itu akan kita alami. Sebab dia adalah Yehova Jireh. Dia adalah Yehova Rafa. Allah yang menyediakan dan Allah yang menyembuhkan daripada segala sakit penyakit. Nah saudaraku yang dalam Tuhan, pertama percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Malam hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Apa yang menjadi kerinduan saudara pada malam hari ini. Mari kita nyatakan di dalam doa. Ada pujian lama mengatakan,
hanya sejauh doa. Bila kau rasa hidupmu gelisah, bila kau rasa beban hidupmu terlalu berat, maka nyatakanlah itu di dalam doa. Sebab Yesus hanya sejauh doa. Nah, itulah yang kita harus imani. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang harus kita percayai. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mengadakan mujizat. Engkau akan memasuki tatanan hidup yang normal, yang diberkati oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel, dia masuk ke new normal, yaitu di tanah Kanaan. Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, maka berkat ini akan menyertai engkau. Tetapi kalau engkau tidak memperhatikan, kalau engkau meninggalkan apa yang telah kuperintahkan kepadamu, maka kutuk ini juga akan menyertai engkau. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar sebagai orang percaya, saudara dan saya, mari kita mau belajar hidup normal di dalam Tuhan, yaitu mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi syarat untuk kita hidup di dalam tatanan yang normal ini? Yang kedua adalah hidup kudus. Kudus artinya dipisahkan. Kudus artinya berbeda dari orang yang lain. Hidup yang mencintai Tuhan. Mari saudaraku yang dalam Tuhan, di saat-saat seperti ini kita memasuki new normal, tatanan hidup yang normal. Marilah kita mau menjadi orang yang berbeda. Yaitu orang yang mencintai Tuhan. Orang yang hidupnya menjauhkan daripada segala dosa. Tuhan memberikan peringatan keras kepada bangsa Israel. Saat mereka memasuki tanah perjanjian. Yaitu mereka tidak boleh hidup seperti bangsa Kanaan. Seperti apa hidup orang-orang Kanaan itu? Orang Kanaan hidupnya menyembah berhala. Sama, Tuhan juga mengingatkan kehidupan kita saat ini. Janganlah kita mempunyai kehidupan ganda. Kita janganlah mempunyai tolok ukur ganda di dalam kehidupan kita. Kalau minggu kita tolok ukurnya Tuhan. Sampai satu kita tolok ukurnya adalah dunia. Saudara kasih Tuhan, janganlah kita menyembah berhala dalam kehidupan. Tidak menyukai itu. Kalau engkau mau percaya sungguh-sungguh, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau tidak, tidak. Seperti yang katakan oleh Yosua, aku berkata kepadamu, putuskanlah hari ini. Apakah engkau anggap sungguh-sungguh baik beribadah kepada Tuhan atau tidak. Tetapi aku dan seisi rumahku ini mau beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara dalam Tuhan, kita mau belajar hidup kudus. Kita mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar itu artinya apa, saudara-saudara? Hidup benar, saya mau beritahu. Hidup benar adalah bukan orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Saya berikan contoh. Daud, Alkitab mencatat, Daud adalah orang yang benar. Bahkan raja-raja yang lain ditulis tidak seperti bapaknya, yaitu Daud yang hidupnya benar. Padahal kalau dilihat benar itu, Daud apanya yang benar? Daud ini kalau di dalam hukum surga dalam Tuhan, dia masuk adalah pembunuhan berencana. Saat dia berzina dengan Batseba, dia membunuh suaminya Uria dengan satu rencana. Tetapi Alkitab mencatat Daud adalah orang yang benar. Di mana letaknya? Bisa dikatakan orang benar karena Daud saat ditegur oleh Nabi Nathan, dia mengaku berdosa. Sampai dia menulis Mazmur 51. Nah saudaraku yang dalam Tuhan, jadi konsep benar adalah bukannya orang yang tidak pernah berbuat dosa. Konsep orang benar adalah orang yang saat dia jatuh ke dalam dosa, ditegur oleh Tuhan, dia bertobat. Sangat kontras sekali dengan kehidupan daripada Saul. Saul saat dia berbuat dosa, ditegur oleh Samuel. Dia mencari kambing hitam. Karena rakyat yang telah mendesak aku.
Karena rakyat yang telah mendesak aku dan aku merasa engkau tidak datang. Sehingga aku membawa korban kepada Tuhan. Saul adalah gambaran manusia pada umumnya. Saat kita ditegur oleh Tuhan, kita mencari kambing hitam. Kita mencari alasan. Memang pada dasarnya manusia paling pintar sekali mencari alasan. Sehingga ada istilah 1001 macam alasan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan menginginkan saat engkau ditegur oleh Tuhan, engkau bertobat, maka engkau akan dikatakan menjadi orang yang benar. Orang yang benar bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau dilihat kita ukur dosanya antara Daud dengan Saul, lebih besar Daud. Tetapi Tuhan tidak memandang seperti itu. Nah saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita mau belajar menjadi orang-orang yang kudus, menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang dipisahkan oleh Tuhan. Kalau engkau mau masuk di tatanan hidup yang normal ini, engkau harus berbeda. Engkau harus tampil berbeda. Saudaraku yang Tuhan, saya percaya kita semua pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka dari itu yang kedua, hiduplah kudus. Janganlah kita berkompromi dengan dosa. Saya terlalu percaya kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan menyertai kita. Terlalu banyak. Tidak ada waktu untuk saya menceritakan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena hidupnya kudus. Karena hidupnya berbeda dengan orang yang lain. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan kita hidup kudus, saya percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya. Sebab Tuhan berkata, segala berkat surga itu sudah disediakan bagi kita, orang-orang yang percaya. Tentunya bagi saudara dan saya, orang-orang yang hidupnya berbeda daripada orang-orang yang lain. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan hidup kudus di tatanan hidup normal ini, maka kita akan back to normal. Back to normal artinya apa? Back to normal artinya menjadi segambar dengan Allah. Imegode. Imegode artinya segambar dengan Allah. Allah menginginkan hidup kita ini orang-orang yang diberkati. Kita menginginkan Tuhan menginginkan kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya saat engkau melakukan itu, maka engkau back to normal. Engkau menjadi orang yang normal di hadapan Tuhan. Yaitu engkau dan saya menjadi segambar dengan Tuhan. Sehingga dengan kata lain kita juga akan menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari normal back to nature. To normal back to nature. Mengalami hal yang alami, yang normal, yaitu menjadi segambar dengan Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah menciptakan Taman Eden, dan Adam yang pertama sudah mengalami kegagalan, mari kita mau belajar dari Adam yang pertama. Dia gagal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya selalu percaya juga orang yang di dalam Tuhan pasti adalah orang-orang yang akan mengalami kebahagiaan. Amin. Walaupun seringkali tadi saya sudah katakan, konsep bahagia bagi orang dunia sangatlah berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen konsep bahagia adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukannya banyak uang, bukannya banyak kelimpahan hartamu, tetapi saya percaya orang yang serupa dengan Kristus itulah adalah orang-orang yang siap atau orang-orang yang layak untuk mengalami new normal, mengalami tatanan hidup yang normal. Saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Nah saudaraku yang dalam Tuhan, sebelumnya
saya akan berdoa kepada jemaat Tuhan. Mungkin saat ini engkau mempunyai banyak pergumulan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, dan juga diingatkan kembali pada hari Minggu ada live streaming. Mari kita bergabung bersama-sama, alami dan rasakan berkat Tuhan, jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Tuhan sudah mengizinkan kami memasuki masa-masa yang sulit. Saat ini kami mau memasuki new normal, tatanan hidup yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan mempersiapkan kami. Biarlah kami mau belajar percaya hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami boleh mau belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini kami mau berdoa khusus Tuhan buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Tiur Tuhan yang mengalami sakit kista di bagian tubuhnya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menyembuhkan. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa. Tuhan jamah Ibu Tiur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menyembuhkannya. Kami juga Tuhan berdoa terus senantiasa dengan tidak jemu-jemunya Tuhan. Untuk kesembuhan, untuk kesehatan yang normal kembali Tuhan bagi anak Kenneth. Yang saat ini sedang mengalami perawatan Tuhan. Kami percaya dan Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya dan kami mau melihat Tuhan kenyataan bahwa Tuhan menyertai anakmu Kenneth ini Tuhan. Saat ini kalau dia masih mengalami perawatan Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dia. Engkau memberkati orang tuanya yaitu Tuhan Koahin dan juga Ciregina. Tuhan engkau memberkati, engkau menjamah, engkau memberikan kekuatan kepada anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maupun juga kepada anak-anak Tuhan yang lain. Para dokter Tuhan, para perawat medis Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya Tuhan. Tuhan tolong kami berdoa Tuhan untuk setiap call yang ada Tuhan. Untuk setiap GBI call yang ada biarlah Tuhan Engkau memberkati. Gembala-gembala sidang Engkau memberkati. Para pemimpin-pemimpin Engkau memberkati. Para pengurus Engkau memberkati. Berdoa juga untuk call khususnya di Cikampek ini Tuhan. Bapak Gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Mesak Tuhan. Engkau memberikan hikmat. Tuhan juga Engkau saat ini memberikan kesehatan. Kalau tubuhnya kurang fit saat ini Tuhan. Tubuhnya agak terganggu. Biarlah Tuhan boleh menyembuhkannya. Kami berdoa pada saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan hamba-Mu Tuhan. Pamesak Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat acara pada malam hari ini. Semoga kami percaya kepada Tuhan. Dan mengalami berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Sampai ketemu lagi pada acara dan gelombang yang sama di berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.